Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang di usia tua takut kepada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita melihat kehidupan keluarga-keluarga ini, memang pada saat anak-anak masih kecil, bahkan remaja, bahkan sampai pemuda, itu biasanya orang tua cukup mendominasi anak. Artinya bisa menguasai, bisa mengatur dan sebagainya. Tetapi setelah anak mulai bekerja, apalagi bekerja di luar kota atau sudah menikah, berkeluarga gitu, orang tua itu merasa canggung kalau terus mengatur anaknya. Bahkan ada kecenderungan orang tua ini merasa takut dengan anaknya, Pak Paul. Nah, apakah hal-hal ini memang seringkali terjadi di keluarga-keluarga atau hanya pada kasus-kasus tertentu aja gitu, Pak Paul? Memang Pak Gunawan, untuk menjelaskan kenapa kok ada sebagian orang tua yang merasa takut ya kepada anak, jadi diperlukan kejenihan untuk melihat berbagai penyebab. Sebab ternyata memang penyebabnya bukanlah tunggal ya. Namun sebelum saya mencoba menguraikan beberapa penyebab itu, saya akan mengatakan secara umum terlebih dahulu. Sudah seyogianya lah pada waktu orang tua melihat anak bertambah besar, dengan bertambah dewasanya anak, biasanya itu juga akan menumbuhkan rasa respect atau hormat kepada anak. Kenapa? Sebab memang kita akan melihat dia sebagai seorang dewasa, bukan lagi sebagai seorang anak. Dan secara alamiah, memang kita itu akan cenderung ya lebih respect atau menaruh hormat kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua begitu. Jadi secara alamiah memang akan muncul rasa sungkan, rasa hormat karena anak sudah sejajar dan sudah dewasa sekarang. Ya, kalau soal usia pasti kita lebih tua, Pak Paul, karena kita orang tuanya ya, Pak Paul. Tetapi mungkin dalam hal yang tadi Pak Paul katakan kedewasaan, itu apakah mungkin anak bisa lebih dewasa dari orang tuanya, Pak Paul, secara kepribadian ini? Nah, salah satu hal yang kadang-kadang dikatakan oleh banyak orang tua dewasa ini adalah bahwa, wah, anak zaman sekarang memang jauh lebih pandai daripada kami. Nah, memang ada benarnya dalam pengertian karena perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan teknologi dan ilmu juga berjalan dengan begitu cepat, maka ya kita ini sedikit banyak tertinggal. Dan anak-anak kita lebih dipersiapkan untuk bisa seiring seirama dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi ya dalam banyak hal, anak-anak kita sekarang ya lebih tahu daripada kita. Nah itu sendiri memang juga bisa menumbuhkan rasa respect kepada anak. Contoh yang gampang adalah saya misalnya, untuk urusan-urusan komputer dan sebagainya, sekarang saya tanya anak saya. Saya nggak ngerti soalnya, dan anak saya yang mengerti. Nah, jadi dialah yang memberitahu saya bagaimana memakai ini, bagaimana mengoperasikan ini, dan sebagainya. Dengan kata lain, ya secara alamiah memang akan mulai muncul ketergantungan orang tua kepada anak. Apakah ada hal-hal yang agak khusus gitu Pak Paul, yang menyebabkan orang tua ini perlahan tapi pasti itu bisa menjadi takut terhadap anaknya? Ada beberapa yang membuat sebagian orang tua akhirnya takut kepada anak ya. Misalnya yang pertama adalah hubungan dengan anak anggap sajalah selama ini baik. Dan kita tidak ingin merusak hubungan yang baik ini. Nah itu sebabnya kita berusaha keras ya untuk menoleransi sikap anak kepada kita. Kendati ya kadang sikap anak itu tidak terlalu positif. Nah dalam pengertian ini ya kita sedikit banyak menjadi takut. Tapi takutnya adalah takut merusak hubungan yang selama ini baik. Jadi kita tidak mau ya mengalami perubahan. Kita mau mempertahankan status quo supaya hubungan kita dengan anak tetap positif. Maka meskipun kita melihat ada hal-hal yang tidak kita sukai atau kita harus tegur, kita takut untuk menyampaikannya kepada anak. Ya, tetapi kalau mengenai hubungan itu yang sudah baik, Pak Paul ya, sejak semula memang sudah baik. Anak itu kan tetap hormat kepada orang tuanya, Pak Paul, dan orang tua kan tidak perlu merasa takut kepada anaknya. Kadang-kadang ketakutan itu memang nggak beralasan, Pak Gunawan. Memang itu ketakutan yang justru ya
ada pada diri kita saja, sebab sesungguhnya tidak perlu kita merasa seperti itu. Namun saya kira ini adalah salah satu kodrat manusiawi kita. Ya, kita itu tuh tidak ingin merusakkan, nggak mau mengambil resiko. Kalau nanti kita ngomong ini atau itu, anak tidak senang, hubungan dengan kita akan renggang. Apalagi mungkin kita ngomong dengan tetangga, dengan sanak saudara, yang bercerita bahwa anaknya begini begitu, tidak hormat, tidak baik kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, kita mungkin setelah mendengar itu berkata, aduh, puji Tuhan anak saya baik aja, menghormati saya. Namun pada saat bersamaan muncul tuh keinginan untuk mempertahankan jangan sampai ada apa-apa. Nah, keinginan mempertahankan jangan sampai ada apa-apa, akhirnya ya sedikit banyak membungkamkan mulut kita, membuat kita agak takut untuk menyinggung perasaannya. Ya memang betul yang Pak Paul katakan, ini sepihak Pak Paul. Karena kalau dikonfirmasi kepada si anak gitu, apakah memang betul ayahnya itu takut kepada dia atau ibunya takut kepada dia? Dia bilang, loh buat apa takut sama saya? Saya tetap hormat kepada dia. Gitu. Jadi anak itu juga tidak merasa bahwa dia ditakuti oleh orang tuanya. Hanya orang tuanya yang mengutarakan bahwa saya takut kepada anak saya. Gitu. Betul. Jadi memang pada masa anak-anak sudah dewasa, umumnya ya ada kecenderungan orang tua itu sedikit demi sedikit merasa dirinya makin hari makin turun dan makin bergantung pada anak, sehingga ya lebih membutuhkan anak lah. Sehingga lebih ada rasa takut kalau nanti ya hubungan ini tidak menjadi seperti dulu lagi, rusak gara-gara perkataan saya. Ya udahlah, untuk menjaga jangan sampai ada apa-apa, udah diam aja dah. Jadi ketergantungan itu muncul, ketakutan itu muncul karena ketergantungan kita gitu Pak Bos. Sedikit banyak ya, meskipun kalau dipikir-pikir sebetulnya kita belum bergantung pada anak juga. Tapi ya secara alamiah kita ini menyadari lah anak-anak makin besar, kita makin tua. Jadi kita itu sedikit banyak tahu kita tidaklah seberdaya dulu. Kita mulai makin tidak berdaya. Ya, mungkin ada alasan yang lain Pak Bos. Alasan kedua, kenapa kok kita takut kepada anak adalah misalnya ya hubungan dengan anak selama ini kurang baik. Dan kita ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan ini. Nah itu sebabnya kita cenderung mengikuti kehendak anak supaya relasi kita tidak memburuk. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, kalau yang pertama selama ini baik-baik saja dan kita mau menjaganya tetap baik. Kalau yang kedua ini selama ini kurang baik. Nah karena kurang baik, maka ya kita ingin menyelamatkan lah apa yang tersisa dari hubungan ini. Jangan sampai lebih buruk lagi. Karena ya kita sadari selama ini kurang begitu harmonis. Nah, karena itulah kita membungkamkan mulut, kita tidak berani ngomong, jadi ada rasa takut kepada anak. Jadi ini semacam membayar kesalahan gitu, membayar hutangnya yang dahulu dengan sekarang melakukan hal-hal yang baik untuk anak itu. Betul, jadi kita mau menjaga jangan sampai lah memburuk dah. Ya memang mungkin sekali pada saat itu tuh kita sadar kita belum bisa lah dan nggak tahu kapan bisa memperbaiki relasi ini. Namun kita sadari bahwa kita harus menjaganya jangan sampai bertambah buruk. Nah untuk menjaga jangan sampai bertambah buruk, ya kita jadinya takutlah untuk ngomong hal-hal yang nanti bisa membuat anak marah kepada kita. Tapi memang kalau kita pernah melakukan kesalahan, bukan hanya terhadap anak, kepada siapapun kita tetap merasa takut Pak Bol ya. Dan mungkin itu alasan yang berikutnya untuk mengapa orang tua itu bisa takut pada anak gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ada kalanya memang benar-benar kita ini pernah berbuat salah kepada anak. Misalnya kita pernah ya menyakiti hati dia, kita pernah menolak untuk menolongnya sehingga dia harus mengalami kesusahan. Kita pernah melepaskan tanggung jawab, tidak mau tahu ya urusannya, lepaskan keluarga, hidup tidak karuan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita sadar ya bahwa kita ini salah kepadanya dan kita ingin menebus kesalahan itu. Nah, kita akhirnya ya menjadi tidak berani bersikap tegas kepada anak, cenderung menuruti kehendaknya karena kita takut bahwa dia akan terus menyimpan kebencian atau kemarahan kepada kita. Jadi ya kita mau tebuslah kesalahan-kesalahan kita supaya rasa marahnya kepada kita berkurang. Nah ini menjadi landasan kenapa kita takut kepadanya. Ya apakah itu juga menjadi alasan ketika Daud waktu anaknya Absalom itu memberontak kepada dia tidak berani tegas
membinasakan Absalom itu gitu Pak Bos? Saya kira meskipun Alkitab memang tidak menjelaskan hal ini ya, tapi secara tersirat saya kira kita bisa simpulkan demikian Pak Gunawan. Mengapakah Daud tidak berani tegas kepada Absalom? Mengapakah waktu anaknya ini begitu kurang ajar, ya mau melawan dia, mau menggulingkan pemerintahannya, kok dia itu tidak bisa bersikap tegas kepada anaknya itu? Besar kemungkinan memang Daud berusaha ya menebus kesalahannya. Jadi kalau kita membaca kitab 1 Samuel mulai dari pasal 10 terus sampai akhir, kita akan melihat gara-gara kejatuhan Daud ya. Daud itu akhirnya harus menuai badai dalam keluarganya. Tidak pernah berhenti-henti ya, badai itu meniup dan memporak-porandakan keluarganya. Dan memang awalnya adalah kejatuhan Daud itu. Dia berzina dengan istri Uria yang bernama Bathsheba, dan dalam kepanikannya mau menghilangkan jejaknya, dia membunuh Uria itu sendiri. Jadi mungkin sekali Absalom sebagai anak tahu hal itu, melihat hal itu, dan kita tahu juga bahwa memang Absalom awalnya dekat dengan Yoab, panglimanya Daud. Dan Yoab lah yang disuruh oleh Daud untuk menaruh Uria itu di gugusan terdepan supaya akhirnya mati. Jadi Uria orang yang tahu sekali jelek buruknya ya Daud itu seperti apa. Jadi besar kemungkinan Absalom tahu tentang papanya. Seperti itu. Maka ya akhirnya Daud seolah-olah ya takut kepada Absalom, tidak berani bersikap tegas. Iya. Mungkin ada alasan yang lain Bapak, kenapa orang tua takut kepada anaknya? Saya kira ini alasan yang klasik, yaitu pada saat kita mulai tua kita bergantung kepada anak secara finansial. Ya, karena kita sekarang ini yang setiap bulan menantikan anak datang membawa amplop, memberikan kita uang, atau membayarkan inilah keperluan-keperluan kita, membelikan kita barang lah atau apa. Nah, secara ya alamiah kita merasa sungkan ya untuk menegur anak, untuk bicara apa adanya kepada anak. Kita tahu kita ini sekarang tanggungan anak, jadi mungkin kita berkata, udah dah tutup mulut. Udah jadi tanggungan anak, mau negur-negur anak lagi, disangka nanti tidak tahu diri apa, yaudah dah diam aja dah, tutup mulut. Nah akhirnya takutlah kita kepada anak. Tetapi ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa itu adalah haknya untuk menerima bantuan tiap bulan dari anaknya. Dia berkata, dulu saya membesarkan kamu, sekarang giliran kamu membiayai saya di masa tua gitu Pak Pol. Ya, karena ya kita memang menganggap ini hak kita, sudah selayaknya lah anak memberi kepada kita. Namun saya kira tetap ya, karena kita sekarang menjadi penerima bantuan tunjangan anak, kita akhirnya sungkan ya untuk ya tegas kepada anak atau menegur kesalahan anak. Ya kita takutlah menyinggung perasaan anak, jangan sampai bikin urusan baru dengan anak. Hal lain yang membuat kita tergantung kepada anak ini apa Pak Pol? Nah ini yang terakhir Pak Gunawan, penyebabnya adalah makin tua ya, makin kita ini membutuhkan anak. Nah ini nggak bisa disangkal ya, kalau bukan karena faktor ekonomi, kita juga bergantung kepada anak untuk hal lainnya. Seperti masalah antar jemput, hal yang sederhana ya. Kita mau ke sana ke sini, misalkan kita tidak bisa lagi menyetir, kita harus meminta anak mengantar, menjemput kita, atau belanja. Pada kalanya nanti usia-usia tertentu kita tidak bisa lagi pergi. Kita harus minta anak antar kita. Mungkin ke pasar di sebelah rumah masih bisa. Tapi belanja ke tempatnya agak jauh, kita tidak bisa. Dan minta anak untuk menolong kita. Atau kita sakit ya, kita perlu dibawa ke rumah sakit atau berobat ke sana ke sini. Akhirnya anaklah yang harus menolong kita pula. Jadi ya di usia tua ya kita memang harus banyak bergantung kepada anak. Selain dari itu, di usia tua pun secara emosional kita pun makin bergantung kepada anak Pak Gunawan. Ya, karena kenapa? Karena kesepian. Pada masa tua kita bergantung sekali telepon anak. Aduh, dia telepon kita senang. Kunjungan anak, dia datang hari apa, wah kita senang. Apalagi nanti bawa cucu-cucu, mengisi hari-hari kita dengan kesibukan ada cucu sementara ya. Wah kita senang. Jadi benar-benar pada masa-masa tua kita bergantung pada anak hampir dalam setiap lini kehidupan ini. Ya, ada orang tua memang yang takut kepada anaknya, Bapak. Karena anaknya itu merasa orang tuanya kurang layak kalau di hadapan teman-temannya gitu, Pak Paul. Jadi penampilannya itu, entah karena ya cacat, entah karena pakaiannya yang kadang-kadang orang tua kan suka pakai baju apa adanya gitu. Dan itu pernah dimarahi oleh anaknya, sehingga orang tua ini merasa ketakutan terhadap anaknya. Khususnya kalau anaknya membawa teman ke rumah itu gitu, Bapak. Bisa ya Pak Gunawan, karena
Sekali lagi ya, kita harus menyadari bisa jadi anak kita itu berada pada tingkat sosial yang berbeda dari kita. Kita terbiasa dengan gaya hidup kita yang mungkin yang sederhana, dari ekonomi yang di bawah. Nah, misalkan anak kita ya atas anugerah Tuhan berhasil ya naik tangga ekonomi, meningkati sekarang status sosial yang jauh lebih baik daripada kita. Otomatis ya waktu dia nanti ya bersosialisasi dan memperkenalkan kita, kalau kita tidak berpakaian atau ya berpenampilan sesuai dengan kelasnya anak kita, bisa jadi anak memang merasa sedikit banyak canggung ya atau malu. Nah, udah tentu kita mesti juga peka. Meskipun kita berkata ya nggak apa-apa, saya begini apa adanya, namun ya kita nggak ada salahnya mengerti posisi anak kita. Jadi sedapatnya ya berpakaianlah dengan baik, tidak usah membeli pakaian mewah atau apa yang tidak perlu, tapi berpakaianlah dengan baik sehingga ya tampak oke di hadapan teman-temannya. Ya, ini orang tua ini justru memilih menghindar gitu Pak Paul. Jadi kalau ada teman anaknya datang ya dia masuk ke kamar, gitu. Mengunci diri di kamar, gitu. Sudah tidak menampakkan diri gitu Pak Paul. Ya itu dalam kasus seperti itu saya kira ya kasihan karena sudah tentu setiap kali dia masuk ke dalam kamar ya hatinya pun tertusuk saya kira. Karena dia merasa, aduh saya harus masuk ke kamar karena anak saya malu dengan saya. Nah, jadi kan menimbulkan rasa tidak enak juga dalam diri si orang tua. Nah, kalau ada banyak hal atau banyak penyebab Pak boleh orang tua itu bisa takut kepada anaknya di masa tua ini, apa seharusnya yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh orang tua ini Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama ya, kendati anak telah besar ya, kita harus ingat anak tetap manusia berdosa, sama seperti kita. Ia dapat melakukan kesalahan, dapat berbuat dosa, ya sama seperti kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau bukan kita, siapakah yang akan memberitahukannya? Jadi, ini nih masukan saya buat kita sebagai orang tua, tegurlah dosa kalau anak kita berbuat dosa. Namun, tegurlah dengan kasih. Ya, firman Tuhan berkata di sini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Galatia pasal 6 ayat 1. Jadi, kita jangan sampai lupa ya bahwa anak juga manusia yang berdosa seperti kita. Kadang dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk menegurnya. Kita jadi jangan sampai gara-gara alasan-alasan yang tadi saya uraikan tidak berani untuk menegur anak. Karena sekali lagi kita mesti mendahulukan Tuhan di sini. Ya, seringkali kan kita itu lebih merasa mudah menegur orang lain daripada anak kita sendiri gitu Pak Paul, yang bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain yang kita tidak perkirakan gitu Pak Paul. Seringkali iya, karena memang tadi saya udah singgung ya, barangkali kita itu tidak mau ya mengorbankan relasi kita dengan anak, maka ya kita mencoba menjaganya, dan untuk itu ya kita mengorbankan ya hal yang sangat penting, yaitu memberikan teguran kepadanya. Tapi asal ingat saja, sampaikanlah teguran itu dengan lemah lembut dan penuh respek. Ya, jangan kita itu tuh ya memarah-marahi dia seperti dia itu anak kecil. Jangan. Itu yang lebih menyakiti hatinya. Tapi secara baik-baik kita katakan, saya kok lihat kamu ini keliru ya berbuat begini. Saya kok lihat kamu itu tuh menjauh dari Tuhan. Kamu kok melawan Tuhan. Nah, kamu harus berhenti berbuat ini. Jangan sampai nanti Tuhan menghukum kamu atau apa. Jadi, tidak apa-apa kita mengatakan hal seperti itu kepada anak. Bagaimana kalau masalahnya yang kita tergantung itu tadi Pak Paul, kepada anak? Tetap saya kira meskipun kita bergantung kepada anak, kita mesti ingat bahwa kita harus mendahulukan kebenaran Tuhan Pak Gunawan. Ya, jadi meskipun kita masih menerima bantuan anak, kita menerima pertolongan anak, mengantar kita ke sana ke sini, tetap fokuskan mata kita pada kebenaran, yaitu Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Ini kebenaran yang memang adalah Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba kita dengar firman Tuhan yang tercatat di Matius 6, 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan memelihara hidup kita. Jangan kita takut kehilangan dukungan anak atau tanggungan dari anak. Tuhan bisa memelihara kita. Jadi inilah yang harus kita pegang, Pak Gunawan. Ya, memang itu kadang-kadang ada orang tua yang sulit untuk mengutarakannya kepada anak, Pak Boleh. Ada anak itu yang memang secara rutin itu biasanya memberikan bantuan kepada orang tuanya. Setiap tanggal 10 katakan gitu, dia datang mesti membawa sejumlah uang. Tapi suatu saat itu anak ini tidak datang dan tidak memberikan uangnya. Tapi orang tua ini untuk tanya juga takut kepada anaknya. Nah, ketika suatu saat anaknya ingat, malah dimarahi orang tua ini oleh anaknya. Kenapa papa tidak mengingatkan saya gitu? Kan sudah tahu bahwa setiap tanggal 10 saya mesti ke sini. Kan saya ini kan sibuk, kenapa tidak diingatkan dan sebagainya. Malah dimarah-marahi lagi orang tua ini dan malah takut dia, Pak. Ya, saya kira saya bisa mengerti ya kenapa si orang tua itu tuh tidak berani meminta ya, karena sungkan ya. Karena sungkan, dia tahu dia itu bergantung kepada si anak secara finansial. Dia rasanya tuh ya sungkan lah untuk minta-minta. Jadi seringkali orang tua yang akan berkata, ya udahlah, tahu sendiri aja dah gitu. Kalau kamu mau memberi, kamu beri. Kalau kamu nggak memberi, ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, makin kita tua, makin banyak perasaan-perasaan seperti ini, Pak Gunawan. Dan anak kita mungkin nggak mengerti karena ya dia belum setua kita. Jadi anak kita mungkin beranggapan, kenapa nggak ngomong terus terang aja, bilang aja dan nggak apa-apa kok. Tapi ya dia belum di posisi orang tua, jadi dia tidak mungkin mengerti perasaan orang tua. Iya, mungkin ada cara lain gitu, Pak, atau hal lain yang perlu disampaikan. Yang berikut adalah untuk kita bisa tetap ya menghadapi anak dengan baik di atas kebenaran. Ingat ini ya, Tuhan memerintahkan anak untuk menghormati ayah dan ibu. Nah, kata hormat di sini juga mencakup tanggung jawab memelihara kehidupan orang tua di masa tua. Jadi, anak bertanggung jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Bahkan secara langsung ya, Tuhan itu mengaitkan tanggung jawab anak memelihara orang tua atau menghormati orang tuanya dengan berkatnya, yaitu seperti dicatat di Keluaran 20 ayat 12, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kesimpulannya adalah ini, kita tidak perlu takut akan reaksi anak, sebab masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di Galatia 6 ayat 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi, anak bertanggung jawab kepada Tuhan, menghormati kita orang tua, memelihara hidup kita pula. Nah, kalau mereka tidak menunaikan tanggung jawab itu, mereka harus menjawab langsung kepada Tuhan. Jadi, ya kita meskipun tahu anak-anak itu memberi kepada kita dari belas kasihan lah atau apa, tapi tetap sebetulnya itu tanggung jawab anak di hadapan Tuhan pula. Ya, kalau kita mengingatkan anak, sebenarnya itu dalam kaitan supaya anak itu tidak dimurkai Tuhan karena tidak menghormati kita, Pak Paul. Tetapi kalau kita terus menggunakan ayat-ayat ini untuk mengingatkan dia juga merasa tidak senang gitu. Kita berkali-kali bilang, loh, firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Ya udah tentu memang kita sebagai orang tua harus juga introspeksi, harus hidup ya layak dihormati. Jangan sampai kita juga ya hidup itu tuh menurunkan wibawa, melakukan hal-hal yang salah, sehingga akhirnya kita menjual wibawa otoritas kita sebagai orang tua. Dan kalau setelah itu kita masih menuntut anak menghormati kita, ya anak susah menghormati kita. Jadi ya sekali lagi penting untuk kita bercermin diri pula. Ya, sebagai orang tua kita tetap manusia yang bisa bersalah gitu, Pak Paul ya. Baik kesalahan yang masa lalu maupun yang makin tua kita juga bisa makin banyak salahnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak Paul? Bila memang kita pernah bersalah kepadanya, Pak Gunawan, tidak ada jalan lain ya, kita mesti meminta maaf kepadanya. Ini adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Ya, kalaupun anak tidak menuntut permintaan maaf, tetap kita harus melakukannya demi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Jadi kalau kita mau mempunyai relasi dengan anak yang sembuh, yang sehat, kita memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatan kita di masa lampau. Kalau kita salah, mesti minta maaf, supaya luka di hati anak pun bisa sembuh. Jangan ragu, jangan gengsi, jangan berkata karena saya orang tua tidak mau lagi. Nah jangan ya, justru ya inilah hari-hari terakhir kita untuk berbenah relasi dengan anak. Jangan sampai ya kita meninggalkan dunia ini di hari tua tanpa berkesempatan ya membereskan atau mendamaikan diri kita dengan anak. Ya, karena seringkali kita merasa sebagai orang tua itu ya kita sudah benar semua gitu Pak Paul ya. Yang salah ini anak yang kurang paham dengan apa yang kita lakukan. Nah ini nih seringkali menimbulkan pertengkaran di antara orang tua dan anak Pak Paul. Betul ya. Jadi kita ya mesti sadarlah bahwa kadang-kadang kita melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi kadang dengan tidak sengaja. Nah, oke, apapun yang kita lakukan, kalau kita sadari itu keliru, jangan ragu untuk meminta maaf. Supaya di hari tua ini justru hubungan kita dengan anak disembuhkan. Dan kita bisa mencicipi buah manis dari relasi yang telah Tuhan pulihkan. Iya, Pak Paul, dari perbincangan ini kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Kesimpulannya adalah kita tidak perlu takut kepada anak. Ya, relasi orang tua anak di masa tua tidak harus berubah menjadi sebuah relasi takut. Tidak perlu ya. Kita perlu saling menghormati, tapi tidak harus merasa takut. Dan ingat ini ya, hormat keluar dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar itulah yang nanti akan memancing reaksi hormat anak kepada kita dan juga orang tua kepada anak. Ya sebenarnya kalau kita tanamkan sedini mungkin kepada anak atau anak-anak kita untuk menghormati orang tua, hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi gitu Pak Paul ya. Ya betul sekali. Jadi kalau memang dari kecil kita sudah tanamkan hal ini, umumnya sampai anak-anak tua, anak-anak dewasa mereka tetap mengingatnya. Ya terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang di usia tua takut kepada anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.